Halo guys, di video kali ini gue bakal kasih tau kalian berapa sih biaya hidup gue di Tokyo, di Jepang. Jangan lupa like, share, subscribe, and let's go to the video. Gue sekarang tinggal di daerah Tokyo atau seenggaknya deket sama Tokyo gitu lah. Dan kalau Tokyo itu kan emang terbilang area, maksudnya secara keseluruhan itu ya. Kalau area itu untuk harga yacin atau rumah tinggal itu mahal gitu kan dibanding sama area-area di Jepang lainnya. Soalnya dulu pas dari tahun 2017 sampai 2023 gue tinggal di Okayama guys. Dan kalau dibandingin sama Okayama tuh ya harganya atau biaya hidupnya tuh dibanding ya lebih mahal lah dibanding sama Okayama gitu guys. Nanti buat video kali ini gue bakal fokus ke biaya hidup Tokyo dulu guys ya. Nah yang pertama ada biaya yacin atau biaya kos-kosan lah. Jadi harganya itu sekitar 47.600 yen guys. Jadi kalau untuk biaya kos-kosan di Jepang untuk yang satu kamar dan untuk satu orang sekitar dari 6 sampai 15 jutaan lah per orang. Dan kalau misalkan ya jadi biaya untuk apartemen gue sekarang ini tuh terbilang murah guys. Makanya kalau misalkan orang nanya ke gue gitu, berapa sih biaya hidup atau biaya kos-kosan lo gitu kan. Terus gue bilang, oh 47.000 yen atau 4 jutaan gitu. Terus mereka langsung bilang, gila murah banget, kok bisa kayak gitu gitu. Itulah makanya kalian harus bisa jago untuk negosiasi sama cari tempat real estate agent yang bisa bantu kalian buat nurunin harga rumahnya guys. Terus yang kedua ada biaya air. Jadi kalau air tuh kalau di Jepang ya di tempat gue itu ditarik atau bayarnya itu per 2 bulan sekali guys. Dan itu juga bayarnya hanya sekitar ya kalau kita makainya aja seberapa gitu kan. Ya sebulannya itu di sekitar 2.500 guys. 2.500 yen. Terus selanjutnya ada biaya gas sekitar 3.000 yenan. Nah ini juga relatif sih, tergantung musim dan bulan guys. Jadi kalau misalkan kita pakai gasnya di bulan-bulan musim dingin gitu, pasti lebih mahal kan karena kita pakai air panas. Terus memang pakai gas juga untuk mungkin bikin sup atau minum yang hangat-hangat. Jadi sekitar 3.000-an. Tapi kalau misalkan yang musim dingin kayak tadi itu ya bisa sampai 10.000 yen itu guys per bulannya. Jadi misalkan kalau kalian mau hemat gas itu mendingan tapi misalkan mandi air panasnya tuh misal dari hari Senin, Rabu, Jumat aja gitu. Atau kalau misalkan pengen setiap hari bisa kalian rebus air panas di panci, jadi nggak perlu pakai gas kan. Karena kalau misalnya di orang gue itu kan gas kompornya itu kompor listrik ya, jadi nggak nambah biaya gas lagi buat manasin air panas. Terus selanjutnya ada biaya listrik. Kalau gue sih mahal ya harganya, karena gue sering banget pakai lampu, pakai buat ngecas, pakai buat ya ngevakum, buat nyetrika macam-macam. Dan karena gue juga kerjanya sering remote di rumah, jadi jelas harga ya listrik gue mahal guys. Dan itu adalah sekitar 10.000 yen guys. Nah terus kalau ini nih, ini yang gratis nih guys, gue nggak bayar sama sekali dan ini free to use tadi sejak gue masuk ke apartemen gue guys. Nah itu biaya internet pakai Jcom 0 yen. Nah kenapa sih internetnya itu gue bisa dapat gratis? Karena gue nyari apartemen atau rumah yang dari awalnya tuh pasti bangun tuh udah ada kontrak sama si apa internet company ini namanya Jcom guys. Jadi kalau mereka udah ada kontrak, jadi ya bangunan ini yang gue tempatin ini tuh sebenarnya nggak perlu lagi bayar internet. Ya meskipun kadang-kadang agak nge-lag dikit, tapi itu worth it lah guys buat nge-save uang daripada kita kayak harus bayar internet lagi sekitar 3 sampai 4.000 yen per bulan. Nah terus ini nih biaya yang paling mahal guys, itu adalah biaya makan. Jadi per bulan sekitar 30.000 yen. Nah ini kenapa bisa mahal? Yang pertama, kalau misalkan kan gue kerja sebagai sales di Jepang, jadi kan gue ya sering keliling-keliling keluar, makannya juga di luar gitu kan, dan cari yang maksudnya tuh nggak sembarangan itu, cari yang halal gitu kan. Misalkan
ke restoran juga cari yang vegan menu, atau ke restoran India yang halal, atau cari makanan yang seafood. Jadi kalau misalnya udah makanan yang tier-tier seperti itu, ya agak mahal juga, sekitar ya 1.000 sampai 2.000 yenan per sekali makan ya, makan siang gitu. Jadi pasti kan ya numpuk gitu kan, jadi biaya makannya. Nah kalau saran gue sih buat kalian yang mau nge-save uang tapi pengen makan enak juga, ya mending kalian masak guys dari rumah. Misal tiap hari Minggu atau Sabtu kalian tuh udah nge-stok makanan di rumah gitu guys, terus masukin ke freezer. Terus pas mau makan atau mau di disantap ya, kalian tuh dipakein microwave aja guys dulu. Nah terus biaya-biaya lainnya tuh sisanya biaya yang, atau uang maksudnya tuh yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu spesifik banget sih penggunaan untuk apa, itu gue kasih budget sekitar 10.000 yen guys. Oke guys, jadi kita udah ngobrol tentang berapa sih biaya hidup di Jepang itu, dan ini gue bakal kasih tahu kalian total tuh berapa guys. Jadi totalnya tuh adalah per bulan ya buat gue itu sekitar 11.800 yenan guys. Jadi segitu untuk biaya hidup gue per bulan di dekat Tokyo. Kalau misalnya kalian pergi ke daerah yang nggak terlalu ramai orangnya, seperti Okayama, Hiroshima, atau di tempat-tempat yang nggak terlalu banyak orangnya atau dekat dengan alam itu ya. Karena kalau Tokyo itu kan ya banyak ya perkotaan, jadi tuh orang tuh ngumpul di sana semua gitu kan. Jadi otomatis tuh biaya biaya atau harga untuk kos-kosan atau apartemen di sini tuh naik juga guys. Jadi kalau saran gue sih buat kalian yang mau hidup lebih murah dan bisa ngehemat, hidupnya jangan di kota guys. Nah ini juga tergantung kemotivasi juga sih, kenapa kalian ke kota, mungkin karena ada yang bekerja juga, atau mungkin karena pengen sekolah juga gitu kan. Kalau misalkan kalian pengen nge-save uang, cari tempat yang nggak terlalu ramai kayak Tokyo guys. Oke guys, jangan lupa like, share, subscribe, and thank you udah nonton, and see you in the next video. Bye bye.